Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Di edisi kali ini kita angkat tema Selamat Tinggal Teori Evolusi. Mengapa hal ini penting dibahas? Karena hingga kini teori ini masih diajarkan di sekolah-sekolah. Padahal teori ini menyesatkan dan menghina manusia, sekaligus menantang Tuhan. Selama ribuan tahun, umat manusia selalu menjadikan Tuhan pengharapan akan kerajaan langit dan keabadian roh dirinya sebagai latar belakang besarnya. Dibandingkan dengan teori penciptaan atau kreasionisme, teori evolusi yang menyatakan bahwa manusia sebagai hasil evolusi dari genus hominid, kera purba, adalah suatu pemberontakan habis-habisan. Keyakinan klasik bahwa manusia adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya telah dijatuhkan hingga ke titik terendah. Manusia pun dihina sebagai keturunan dari primata kera purba. Ini adalah pemberontakan terbesar manusia terhadap dirinya sendiri. Ini adalah pemberontakan terbesar terhadap kehormatan asal-usul diri manusia sendiri. Seiring dengan teknologi canggih menerobos ruang substansi memasuki ruang lain, terbukanya kesadaran manusia akan alam semesta menjadi nyata dan cemerlang. Dunia yang penuh dengan kemuskilan ini telah memperlihatkan kepada kita bahwa teori evolusi yang rapuh itu sejak awal telah ambruk dan sirna seiring dengan hembusan angin. Hari ini, di tengah pertempuran terakhir antara kebaikan melawan kejahatan, kita sedang mengucapkan selamat berpisah dengannya, menuju ke jalan kembali sejati kehidupan manusia yang agung yang telah lama terpendam. Akar sumber yang telah dilupakan. Telah dilupakan pada 1859, Charles Darwin menerbitkan buku berjudul On the Origin of Species yang memicu gejolak hebat di Eropa. Hipotesa dalam teori evolusi adalah tembakan meriam dahsyat terhadap kepercayaan umat manusia terhadap Tuhan. Hipotesa yang menyimpang dan memberontak ini sempat memicu kehebohan di Eropa pada masa itu. Teori evolusi adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan umat manusia kepada Tuhan yang telah ada selama ribuan tahun. Juga merupakan nihilisasi terhadap kehidupan umat manusia sendiri. Ini adalah nihilisasi secara total terhadap keberadaan umat manusia di muka bumi ini. Selama ribuan tahun, dengan latar belakang materi yang ada di bumi ini, umat manusia pada umumnya percaya akan adanya dunia metafisik. Bintang yang luas ini adalah rumah bagi umat manusia. Manusia percaya keabadian roh. Setelah tubuh fisik mati, roh manusia tidak akan ikut mati, melainkan akan kembali ke tempatnya berasal. Percaya dalam keberadaan di dunia ini, Tuhan melindungi umat manusia, dan kehidupan manusia berasal dari langit yang diciptakan oleh Tuhan. Di bumi ini manusia begitu rendah hati, tragis, dan mengalami segala penderitaan, namun memiliki sebuah rumah, sumber asalnya yang terhormat. Dalam puisi John Milton berjudul Paradise Lost, disebutkan manusia terjatuh ke dunia fana ini dari taman surga di langit, dan tersesat di tengah dunia fana. Puisi itu menggambarkan kisah dalam Alkitab, kitab Kejadian. Setelah Adam dan Hawa diusir Tuhan dari surga, umat manusia di bumi mengalami penderitaan dan putus asa. Awal setelah terjatuh itu, yang paling diharapkan umat manusia adalah kembali ke kerajaan langit, kembali ke surga yang hilang itu. Di zaman kuno, setiap suku bangsa memiliki kisah legenda penciptaan dunia. Asal-usul manusia dapat ditelusuri hingga para dewa yang menciptakan berbagai suku bangsa. Dalam 4 peradaban besar dunia, Banku, dalam peradaban Tionghoa, memisahkan langit dengan bumi. Tubuhnya yang raksasa berubah menjadi bumi, nafasnya berubah menjadi angin, rambutnya berubah menjadi hutan. Dewi Nuwa menciptakan manusia dan menambah langit. Dengan batu 5 warna dileburkan menjadi tambalan untuk menutupi kebocoran langit, sehingga terciptalah sebidang kubah langit yang sangat indah. Legenda penciptaan dunia dalam peradaban Babilonia sangat mirip dengan Banku. Putra langit dan bumi beserta dewa angin dan atmosfer telah memisahkan langit dan bumi dan menciptakan dunia. Kerajaan Tianshu atau India menyebut dewa tertingginya yakni Brahma sebagai Prajapati.
penguasa kehidupan, dan berarti juga sang pencipta, di mana segala makhluk lahir dan mati silih berganti. Ketika ia terbangun dan tertidur, legenda Mesir kuno mengisahkan dari air yang keruh dan mati. Dewa Nun menimbulkan dunia. Semua legenda yang begitu jelas bergema satu sama lain bersanding harmonis. Selain itu, berbagai suku bangsa seluruh dunia memiliki ribuan legenda penciptaan dunia, dan semuanya memiliki kemiripan yang mencengangkan. Sekitar 500 tahun sebelum Masehi, telah muncul para nabi pada berbagai bangsa di dunia yang menjelaskan tentang asal-usul manusia. Salah satunya dalam buku Republik karya Plato. Sokrates mendeskripsikan roh suci terbang kembali ke taman surga dengan mengendarai kereta kuda. Pangeran Siddhartha Gautama dari India setelah mencapai pencerahan kebijaksanaan mengemukakan Trisahasra Mahasahasra Lokadatu, bahwa di dalam sebutir pasir terdapat 3000 dunia. Sebutir pasir ibarat suatu alam semesta. Di dalam butiran mikroskopis terdapat dunia yang tak terbatas. Dalam legenda penciptaan manusia bangsa Ibrani, dalam 7 hari Tuhan menciptakan terang dan gelap, lautan, daratan, dan segala benda yang menjadi isinya. Pada hari terakhir menciptakan manusia, serta memberikan kuasa bagi manusia untuk memerintah semua makhluk. Kemuskilan yang saling berkaitan dan saling membuktikan telah menjadi agama dan filosofi hidup dalam peradaban manusia, telah mendobrak dunia materi, menyadarkan ingatan manusia yang telah terkubur dalam keduniawian, menggambarkan betapa maha luas dan cemerlangnya alam semesta yang berlapis-lapis dan saling berpaut itu, serta rumah terakhir bagi jiwa manusia. Zaman dulu kala terhalang 7 samudra, terkendala jarak yang begitu jauh, bangsa berbeda yang tidak saling berkomunikasi, dan ras manusia dengan warna kulit yang berbeda, namun memiliki legenda penciptaan kehidupan yang sangat mirip, menandakan manusia berasal dari sumber yang sama, sumber akar yang sama. Begitu banyak legenda yang terhubung satu sama lain. Ini telah menceritakan ingatan bersama manusia yang telah lama terlupakan. Seiring dengan perkembangan peradaban umat manusia, ingatan ini pun telah semakin terlupakan. Akan tetapi, hingga pertengahan abad ke-19 terhadap Tuhan Nun jauh di sana, manusia masih memiliki penghormatan dan keyakinan yang berasal sejak zaman dulu kala itu. Manusia masih memiliki hati penuh keyakinan terhadap Tuhan dan Sang Sadar. Setiap hari Minggu, seluruh keluarga berpakaian rapi pergi ke gereja untuk berdoa bersama, masih menjadi tradisi di tengah masyarakat arus utama barat. Hingga abad ke-19, manusia masih menaati jalur yang diwariskan para leluhurnya. Hidup di atas bumi dengan memeluk kerinduan terhadap Tuhan Sang Pencipta. Dengan teguh meyakini setiap orang pada akhirnya akan kembali ke surga. Dengan teguh percaya bumi yang kecil ini hanya suatu tempat persinggahan sementara saja. Di luar ilusi segala wujud materi yang ada ini, ada suatu dimensi yang maha luas, suatu dunia lain yang jauh lebih luas, tempat asal muasal setiap manusia yang juga merupakan tempat berpulangnya setiap manusia pada akhirnya. Dengan kata lain, di luar dunia materi yang begitu sempit dan kasat mata ini, terdapat suatu latar belakang yang maha besar. Latar belakang maha besar tempat eksistensi segala makhluk hidup. Pada zaman kuno disebut sebagai dunia metafisik. Baik peradaban timur maupun barat pernah menggambarkan tentang ruang maha besar di luar dunia materi tempat kita hidup ini. Sokrates menyebutnya sebagai rumah jiwa. Di masa tuanya, Pangeran Siddhartha mendefinisikan luasnya galaksi alam semesta dengan pasir di sungai Gangga dan menggunakan kalpa untuk mendefinisikan panjangnya rentang waktu. Dalam ajaran Buddha di masa awal kalpa, umat manusia diturunkan dari alam Abhasara, terlahir ke alam nafsu ini. Sedangkan di dalam legenda klasik Tiongkok disebutkan sebuah alam maha luas dan maha besar yang tidak mampu diukur dengan angka. Angka langit ekstrim tinggi, angka bumi ekstrim dalam, panku ekstrim panjang. Peradaban umat manusia telah melalui ribuan tahun. Legenda klasik mengingatkan manusia akan rumahnya sendiri, nun jauh di sana yang telah dilupakan. Akan tetapi seiring dengan berkembang pesatnya peradaban dan teknologi, timbul pula semacam kekuatan baru. Kekuatan ini mengerahkan segala upaya menyeret manusia menjauh dari sumber akarnya, menyeret manusia agar melupakannya. Faktanya,
perkembangan keseluruhan peradaban modern adalah setahap demi setahap memotong latar belakang dunia metafisik raksasa ini, menyisakan manusia hidup terisolasi di bumi yang telah dijajah oleh peradaban teknologi ini, dan melupakan rumah asal manusia di langit. Keseluruhan proses pengirisan ini bisa ditelusuri satu persatu. Dari proses irisan ini kembali sedikit demi sedikit, dikembalikan ke asalnya. Kita akan bisa melihat bagaimana umat manusia mencapai tahap seperti hari ini. Cangkang peradaban modern ini selapis demi selapis telah membalut umat manusia hingga sedemikian tebalnya, membuat manusia tidak lagi dapat melihat betapa luasnya ruang di luar dunia materi ini. Sementara dunia eksistensi yang dianggap nyata ini terjerumus ke dalam kegelapan yang menyesatkan. Semakin maju peradaban iptek, cangkang yang membalut manusia itu pun semakin tebal, membelenggu manusia di dalam kegelapan yang tidak bisa ditembusnya. Dalam kitab Buddha dikatakan, dunia materi adalah ilusi. Peradaban materi yang diciptakan umat manusia juga merupakan bagian dari ilusi itu, yang telah menghalangi dunia metafisik yang luas tak terkira yang berada di luar peradaban ini. Telah menghalangi sumber akar segala makhluk yang maha luas dan suci yang tak terbantahkan. Semoga mencerahkan. Saya Chandra Tua, mohon undur diri.